Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kowia dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang perlunya membaca referensi yang kredibel dalam menulis karya ilmiah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu referensi? Jadi, referensi merupakan segala bentuk dari teori atau informasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide, gagasan, atau argumentasi, baik secara lisan maupun tulisan. Banyak sekali sumber referensi yang dapat kita gunakan dalam menulis ilmiah. Contohnya yang pertama yaitu buku. Buku merupakan sumber referensi yang paling umum dan sering kita gunakan dalam menulis ilmiah. Tentunya dengan menggunakan buku terbitan terbaru sehingga teorinya sudah mengalami penyesuaian dan perbaikan dari teori sebelumnya. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal tentu tidak asing bagi kaum mahasiswa. Jurnal dapat berupa online atau cetak. Yang ketiga yaitu internet. Sumber referensi ini sangat perlu diperhatikan kredibilitas situsnya, karena banyak sekali tulisan yang berasal dari penulis bukan ahli di bidangnya, sehingga belum memenuhi kualifikasi ilmiah. Selain dari sumber referensi yang saya sebutkan, masih banyak sekali sumber referensi yang dapat ditemukan dengan berbagai bentuk dari media cetak maupun digital. Kemudian, alasan mengapa membaca referensi yang kredibel perlu saat menulis ilmiah. Berikut alasannya. Yang pertama yaitu memperkuat argumentasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tujuan utama dari referensi yaitu memperkuat teori atau argumentasi dari maksud apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu menghindari plagiarisme. Dengan adanya referensi yang kredibel menjadi penghalang dalam melakukan kegiatan plagiat atas hasil karya orang lain. Yang ketiga yaitu tentu saja menghargai karya orang lain atas tulisan mereka. Dan yang keempat yaitu memberi informasi kepada pembaca sehingga sangat perlu untuk memastikan kebenarannya. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa membaca referensi yang kredibel itu sangat perlu dilakukan saat menulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Ingalia Yon Fernanda, NRP 5004201010 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kriteria referensi yang kredibel. Kriteria referensi yang kredibel menurut Eka Dian Savitri SHUM MA, yang pertama dapat dipercaya atau terindeks. Dapat dipercaya atau terindeks ini maksudnya adalah suatu karya tulis tersebut telah melalui proses indeksasi atau telah memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh pengindeks. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Ditandai dengan diterbitkan oleh lembaga resmi atau lembaga yang terpercaya. Yang ketiga, dapat dilacak dengan menggunakan ISSN, DOI, maupun ISBN. Selanjutnya, kriteria referensi yang kredibel menurut Alan Bailin dan Ann Kraustein. Yang pertama, peer review atau penilaian sejawat. Hal ini maksudnya adalah suatu karya tulis tersebut telah melalui proses penilaian kualitas oleh ahli yang berada di bidangnya. Yang kedua, author kredensial atau kredensial dari penulis. Suatu karya tulis sebaiknya ditulis oleh penulis yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, publisher reputation atau reputasi dari penerbit. Sebaiknya karya tulis tersebut diterbitkan oleh penerbit yang memiliki reputasi baik atau terpercaya. Selanjutnya, penerbit yang dipercaya, yang dapat kita percaya adalah Science Direct, Elsevier, Jurnal Sosial Humanira, Springer, ACS, dan lain-lain. Sedangkan pengindeks jurnal ilmiah yaitu Google Scholar, Scopus, Orchid, Portal Garuda, Deutsche, Mendeley, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Niki Setiawan Paranda, NRP 50042011042. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring.
ketika kita akan melakukan proyek penelitian, tentu kita memerlukan referensi yang mana referensi tersebut harus dari sumber yang kredibel. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Pertama, kita akan menggunakan Google Scholar. Pertama kita masuk ke browser, lalu kita ketikkan scholar.google.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita bisa ketikkan kata kunci yang akan kita cari. Misal kita tulis bioassay. Nah, sudah muncul jurnal-jurnal referensi-referensi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini juga kita bisa mengurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga keterbaruannya juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Ini jurnal terbaru, berarti ini tahun 2021. Nah, seperti itu jika kita ingin mencari artikel menggunakan Google Scholar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara menggunakan Science Direct. Kita buka browser lagi, lalu kita ketikkan Science Direct. ScienceDirect.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian keyword atau kata kunci kita bisa tuliskan lagi referensi yang akan kita cari, misalkan bioenergi. Nah, di sini muncul penelitian-penelitian mengenai bioenergi yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan sebagai referensi. Lalu bisa kita klik dan bisa kita download secara gratis. Di sini merupakan situs jurnal yang kredibel. Kita bisa lihat dari ada DOI-nya di sini, berarti menandakan bahwa jurnal tersebut kredibel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Batari Awarda. Saya akan berbagi tips cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Namun sebelum itu, teman-teman harus memiliki aplikasi Mendeley terlebih dahulu dengan cara mengunduh aplikasi Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Setelah itu, teman-teman bisa mengakses aplikasi Mendeley. Nah, saya akan berbagi tips cara menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada. Nah, yang langkah pertama, jalankan aplikasi desktop Mendeley. Yang kedua, drag and drop file PDF ke dalam jendela utama Mendeley. Dan yang terakhir, Mendeley akan menempatkan informasi kepustakaan file tersebut dan menambahkan record data untuk pustaka Anda. Nah, selanjutnya cara menambahkan referensi secara manual. Nah, langkah yang pertama, jalankan aplikasi desktop Mendeley. Yang kedua, dari menu file, pilih Add Entry Manually. Dan yang ketiga,
pada kotak dialog yang tampil, pilih tipe item, book atau artikel, atau tipe item yang lain. Dan selanjutnya, masukkan informasi kepustakaan dalam file-file yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol save jika sudah selesai. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik penggunaan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kavita Ningrum, NRP 500 420 1034. Langsung saja kita menuju ke langkah pertama. Download terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Setelah diinstal, tampilan Mendeley akan muncul sebagai berikut. Kemudian pilih bar tools di bagian kiri, lalu klik install Microsoft Word plugin. Setelah tahap tersebut, secara otomatis Mendeley akan tersinkronisasi dengan Microsoft Word kalian. Sebelum ke Microsoft Word, usahakan kalian telah menambahkan semua literatur dan tujuan pustaka yang akan kalian gunakan nantinya dengan cara klik add di bagian pojok kiri. Apabila data dari jurnal tersebut kurang lengkap, kalian bisa menambahkannya sesuai dengan yang ada di jurnal, misal di bagian tahun, volume, isu, halaman jurnal, hingga abstraknya. Setelah detail bibliografi terisi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mulai memberikan sitasi atau kutipan di Microsoft Word. Saya sarankan setelah kalian menulis kalimat yang mengutip dari sumber lain, kalian langsung menambahkan sitasi di akhir kalimat sebelum tanda titik. Caranya dengan pilih bar references di Microsoft Word. Kemudian di bagian itu akan muncul part Mendeley, pilih insert citation. Pada bagian ini, kalian diminta untuk menuliskan nama penulis, judul, ataupun tahun yang berhubungan dengan literatur yang sedang kalian kutip. Setelah itu, Anda akan muncul literatur yang Anda cari. Setelah muncul sesuai dengan keinginan kalian, klik OK. Secara otomatis, sitasi atau kutipan akan muncul. Bentuk sitasi atau kutipan akan menyesuaikan dengan style atau gaya penulisan yang kalian pilih. Misalkan kalian memilih style Harvard yang sering dipakai di penulisan ilmiah, sitasinya akan berbentuk nama penulis @ tahun terbit. Contohnya Justin @ 2021. Secara otomatis, hasil sitasi kalian akan terblok. Namun, ada cara lain. Apabila pada poin sebelumnya kalian memilih Go to Mendeley, kalian akan diarahkan langsung pada Mendeley untuk memulai kutipan. Harap ingat, halaman yang akan kalian kutip untuk melengkapi format atau tuntutan style yang kalian gunakan. Pada praktik ini, nomor halaman sumber yang kalian kutip akan dimasukkan ke kutipan. Untuk mulai mengutip, tekan tanda kutip atau cite, lalu kalian akan diarahkan pada Microsoft Word. Tahapan sebelumnya dapat kalian gunakan apabila kalian memiliki gaya sitasi yang berbeda. Di Mendeley sendiri banyak style yang bisa digunakan, misalnya Harvard, IEEE, American, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk pembuatan daftar pustaka, kalian hanya perlu memilih bar references di Microsoft Word, lalu pilih insert bibliografi. Daftar pustaka tersebut akan secara otomatis bertambah setiap kalian menambahkan kutipan dari insert citation Mendeley. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan tutorialnya langsung oleh rekan saya. Halo semua, saya Tasya Pradila Muara Zahra dengan NRP 500 420 1002 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan Mendeley Desktop dan memasukkan referensi untuk sitasi maupun dalam bibliografi. Di sini untuk pertama yaitu masukkan artikel yang kita butuhkan di dalam Mendeley Desktop Library. Tekan tombol kiri atas ini, lalu cari setelah menemukan artikel yang Anda butuhkan, kemudian tekan lalu open. Saja seperti ini, Anda bisa melihat teman-teman di samping kanan ini sudah ada data-data atau keterangan untuk artikel yang saya pilih. Ini Anda juga bisa melakukannya secara manual. Itu menekan tombol panah di sebelah gambar pojok kiri atas, lalu add entry manually. Anda bisa mengisinya secara manual, lalu tekan save. Selanjutnya ialah cara untuk menambahkan sitasi dan juga referensi pada karya tulis teman-teman. Sini saya sudah ada kutipan dari artikel yang saya masukkan ke dalam Mendeley Desktop Library tadi. Nah, untuk sitasinya
Teman-teman bisa langsung menekan insert citation, lalu masukkan judulnya, tekan OK, seperti ini. Untuk bibliografinya, Anda bisa langsung menekan insert bibliografi. Anda juga bisa mengganti modelnya dengan menekan bagian ini, misalnya nature, akan berubah jadi seperti ini.